Headset lah udah kamera guys. Halo, sahabat bacoters, bacotan Juventus ini. Salam hangat terima kasih buat yang teman-teman bacoters yang udah subrek ya, yang udah subscribe. Hari ini gue mau ketemu sama salah satu Juventino yang notabene berhasil bawa timnas putri Indonesia melaju dan membawa tinggi Garuda Indonesia. Siapa dia? Ikutin gua, jangan kemana-mana. Syuklep. Oke guys, gua udah sampai planet Busa. Wow, wadadidau. Ya, sobat bacoters, sahabat-sahabat bacoters semua yang udah subscribe, thank you banget. Balik lagi di bacotan Juventus ini, dan gue udah sampai nih di planet futsal yang tadi gue bilang. Kita mau ketemu salah satu narasumber, seorang Juventino yang notabene dia juga salah satu pelatih yang kita bisa bilang sukses lah, doi sukses pokoknya. Dia sampai sempat waktu itu bawa tim futsal putri Indonesia juara 3 di SEA Games kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya jelasnya aja ke narasumber. Oke, sobat, kita samperin mereka yuk. Samperin coach, kebetulan lagi ada jadwal latihan hari ini. Come on guys. Oke, sobat bacoters, buat teman-teman bacotan Juventus ini sekarang gue udah bersama narasumber gue, Coach Ape, kalau kita kenal, Coach Andre Pisesa. Notabene mereka seorang Juventino juga ya. Gimana Coach kabar? Sehat? Baik, gimana? Alhamdulillah. Coach, gue dari teman-teman bacotan Juventus ini sengaja datang ke tempat Planet Futsal ini ya, tempat lo latihan. Tadi private berarti coach ya? Ya, ada private skill. Jadi kebetulan beliau atau anak cewek ini ada pemanggilan tim nasional U15 ya, U15. Kebetulan ada kesempatan, coach tolong bantu untuk teknikal ya. Teknik individual skillnya diasah supaya mudah-mudahan seleksi bisa lolos. Oke. Ini U15 coach sendiri yang pegang atau untuk timnasnya? Enggak. Nanti ada pelatih yang lain. Pelatihnya mungkin lebih senior. Dia yang akan megang. Saya belum tahu sampai saat ini, belum tahu pelatih wanita siapa, karena kemarin kita berduka ya. Oke. Salah satu pelatih terbaik Indonesia, Om Saktia Baja meninggalnya, dan jelas dia fokus ke wanita tempoh hari. Nah, akhirnya sampai saat ini belum ada pelatih tim nasional sepak bola wanita usia 16 tahun, 15 tahun dan senior. Lo lagi lah. Ya nggak, siapa tahu bisa bawa Garuda tinggi lagi, ya kan? Kemarin kalau nggak salah sempat juara 3 ya coach ya di juara SEA Games ya? Betul, juara 3 di SEA Games. Itu sebenarnya sih balik lagi dari bawah ya, dari bawah, asal mulai dari bawah, dari klub itu kita juara Indonesia. Lalu dapat invitation club di Myanmar. Alhamdulillah, puji syukur ya, alhamdulillah banget ya. Saya pribadi yang jelas bukan saya yang hebat, tapi memang Allah menutupi aib-aib kita juga gitu, dengan bantuan beliau. Kita bisa jadi juara 1 mengalahkan Thailand yang seumur hidup saya nggak pernah kalahkan waktu saya main di futsal tim nasional, bahkan di Liga Pro. Nah, kita bisa ngalahin Thailand dan kita bisa menjadi juara di sana. Walaupun pertama pesimistis ya, orang-orang atau masyarakat pesimistis, kita bisa bawa juara. Tapi dengan pesimis mereka, dengan motivasi pemain-pemain dan dengan doa rakyat Indonesia, kita bisa jadi juara. Wow. Gila, tuh para bacoters, seorang Juventino yang gue bilang sukses sih di dunia pelatih, sukses. Bahkan dulu sempat megang Juventino juga coach. Iya, 2009 ya, awal 2009, mulai 2009 Oktober. Saya masih ingat yang pertama presidennya Mas Koko datengin saya, kita meeting berdua dulu. Abis itu kita ngumpul bareng-bareng memperkenalkan saya Oktober tahun 2019. Ya, ternyata saya juga pribadi baru tahu kalau ada Juventino 2009 ya, 2009.
2009. 2009 baru kemarin dong. 2009 ya, 2009 Oktober, Novembernya baru start mulai latihan. Nah, dan saat itu gue masih banget. Gue masih sebagai pemain. Betul, masih gila-gilanya juga. Masih gila-gilanya. Oke, Coach, nah masalah tentang Juve nih. Dulu Coach istilahnya gue tahu lo juga seorang notabene ternyata seorang Juventino. Dan gue juga ternyata bangga juga dilatih sama seorang Juventino yang gue tahu lah kiprah lo. Tapi ngomong-ngomong lo suka Juve itu sejak kapan, Coach? Sebenarnya dari SMP sih. Dari SMP itu jadi almarhum bokap itu suka AC Milan. AC Milan. Ya. Tapi kalau nyebrang, Coach? Karena gue suka yang pertama yang gue lihat tuh dari Vialli main. Lalu Vialli ada apa namanya Lucarelli, banyak deh pemain-pemain yang terutama Alessandro Del Piero ya. Dari dia pertama kali debutnya sampai gue lihat, nah ini gue bilang mudah-mudahan bisa jadi pemain besar ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini dia contoh gue di dalam dan luar lapangan. Ya lo bisa lihat lah akhir-akhir karir dia harus cadangin tapi dia nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ini ya. Itu saya bilang, nah itu as a good captain, the real captain. Salah satunya yang gue lihat sampai sekarang adalah Bambang Pamungkas. Gue masih ingat di Persija, kebetulan gue juga jebolan Persija 18 sama 21. Nah saat dia Bambang main ya gue tahu kiprahnya dia lah, orang yang nggak pernah tarkam sama sekali. Nah, dia juga bisa dicontoh di dalam dan luar lapangan karena orang yang pertama datang dan dia orang yang terakhir keluar dari lapangan itu Bambang Pamungkas. Nah, gue contoh yang gue lihat Del Piero di sana dan 2006 ya masih ingat lah ketika kita degradasi ya banyak yang ninggalin Juventus termasuk Del Piero nggak pernah. Nah ini saya bilang the real man never leave his lady. Nah, itu yang paling penting. Kami memang pantas, Scott. Jadi kalau gue ngikutin jejak lo nih kiprah lo sebagai seorang Juventus dan notabene lo pernah bawa juga, bisa dibilang sukses lo untuk bawa futsal putri di Indonesia itu dibilang sukses, terutama JK Angel. JK Angel sempat juga juara 1 ya, Coach ya, di Myanmar ya kalau nggak salah. Di Myanmar. Yang pertama gini, sebenarnya lahir JK Angel itu banyak pemain-pemain Juve Dona ya. Bisa kita tahu seperti Anggi, ada Citra walaupun masih MU tapi karena belum ada yang namanya tim cewek akhirnya dia ikut latihan di Juve Dona tersebut. Ada Lala, ada Neng Fitri, hampir semua pemain itu lahir dari Juventini ya. Dan gue juga melihat cikal bakal futsal itu adanya di mereka. Dari mereka juga background di awal 2009, 2010 mereka akhirnya kebentuk Jaya Kencana, akhirnya mereka bisa kumpul satu tim dan gue baru gabung tuh 2014 di Jaya Kencananya. Yes, betul sekali. Kebetulan ada pelatih beliau almarhum Kurnia meninggal dunia. Saya dihubungi satu pemain kebetulan hubungi, coach bisa bantu kita nggak? Padahal gue jujur ya, gue lagi sibuk-sibuknya waktu tahun itu. 2012 itu gue masih megang ada salah satu akademi dari luar atau Liverpool FC. Setelah itu gue juga masih megang yang namanya Super Skill dalam mohon ya USA atau Amerika. Tapi gue nggak tahu kenapa gue minta izin terutama istri ya sama keluarga karena pastinya gue akan ngambil waktu mereka lagi. Kalau misalkan nggak diizinin gue nggak akan megang tim itu. Karena pertama itu waktunya bisa, yang kedua sebenarnya ini ngelatih wanita berbeda dengan cowok gitu loh. Ya, yang berbeda dengan cowok. Walaupun gue punya background 2009 pernah megang mereka, tapi berbeda ketika Jaya Kencana atau Liga Pro. Dapat kesempatan megang mereka nggak gampang, banyak lika-likunya juga sebelum kita mencapai sukses. Yang jelas gue terima kasih banget buat Ayah. Ayah tuh ya Bedu ya, kebetulan dia owner dari JK juga, support full, nggak setengah-setengah. Sama juga Bu Haji juga, salah satu pendorong dia, almarhum Diana Amaris yang punya Kubah Emas. Ya, dia full banget dan gue juga syukur banget punya pemain-pemain yang loyalitas tinggi sampai saat ini. Kita bisa lihat lah Citra Adisti, Anggi, Susanti. Notabene mereka sekarang masuk timnas semua, masuk tim nasional dan tim nasional gitu loh. Nah dari sini gue bilang pertama gue gagal. Kenapa gue bilang gagal? Gue selalu bilang sama lo tau lah. Juara itu cuma 1, 2, 3 itu peringkat. Ya, waktu 2014 pertama gue megang mereka itu gue gagal karena gue hanya peringkat 2. Gue kalahin semuanya kecuali di final. Di final gue kalah dengan skor 4-0. Kenapa? Karena balik lagi indisipliner daripada pemain. Ketika mereka menang semifinal, ya mungkin ini gue buka aja. Mereka tidur terlalu larut dan lupa untuk ice bath. Dan mereka lupa untuk conditioning di pagi harinya. Setelah itu mereka main rasa berat pasti. Nah setelah itu gue benar dalam 1 tahun dan gue bilang gue termasuk orang beruntung karena Ayah support full. Jadi kalau mau latihan sedang coach kita latihan seminggu 5 kali.
Gue bilang seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Mungkin tim lain yang cewek udah off gitu loh. Mereka persiapan sebulan sebelumnya baru latihan. Kalau kita nggak dapat kesempatan latihan seminggu 5 kali, gue coba bikin program yang baik buat mereka. Misi gue cuma satu, bagaimana kita bisa jadi juara satu untuk tahun 2016. Iya. 2015 gagal gue bilang karena hanya peringkat kedua. Tapi keren. Ya. Gue sebagai Juventini, istilahnya sebagai tim futsal, gue dulu juga masuk ke tim futsal Juventini Indonesia. Namanya udah jadi JC Juventus Club Indonesia, Ya. Coach. Dan selama gue tergabung dalam Juventus Club Indonesia ini, gue belum pernah ngerasain namanya ngangkat trofi Ya. di setiap ajang fans club. Okay. Tapi ketika Coach Andre datang, gue ngerasain ngangkat trofi. Ya. EC, Oke, benar. EC, gue pertama kali ngangkat trofi sama lo dipegang tuh waktu di EC. Nah, Oke. terbilang yang gue lihat ini lo Coach? Eksekutor jangka pendek. Ya. Eksekutor jangka pendek. Itu yang gue kasih ke lo juga kan. Kenapa? Lo pegang Juventini dalam waktu sekejap mereka bisa ngangkat trofi. Lo pegang JK waktu sekejap lo ngangkat trofi. Dan yang paling sadis 2,5 bulan megang timnas putri Indonesia bawa juara 3. Bener nggak, Kot? Betul sekali. 2,5 bulan. Lo gimana caranya, Kot? 2,5 bulan lo bisa jadi juara. Yang jelas satu persiapannya walaupun kalau gue bilang kurang ya. Kalau kita bilang kurang atau sangat, kalau gue bilang sangat minim. 2,5 bulan masalahnya. Gue cuma ngambil nyolong star itu di awal adalah bagaimana seleksi itu kita harus cari yang terbaik dari yang terbaik. Itu janji gue. Dari bulan Februari gue seleksi berapa daerah ya, termasuk gue harus datang ke Lampung, terbang ke sana, gue datang ke Lombok, terbang ke sana karena harus lihat live langsung. Dan gue juga masih jadi komentator di salah satu TV ya, MNC, dan ini salah satu berkah buat gue karena gue bisa lihat tayangan streaming atau live pemain-pemain putri di sana. Gue bilang sama diri gue sendiri, gue akan cari pemain terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Ya, kenapa seperti itu? Karena gue maunya adalah yang wakil Indonesia itu bukan setengah-setengah, tapi pemain putri yang terbaik yang memang ada di sini. Nah itu janji gue. Ya, nah itu coba cari terbaik, dapat 21 nama pemain terbaik. Akhirnya 3 gue coba cari dari luar yang memang gue tahu background mereka bagus banget. Nah di situ persiapannya mepet juga ya, nggak sampai situ. Harus puasa. Itu gue bilang gila itu. Puasa, persiapan yang gila itu gila. Kita harus, gue pribadi susah. Cuman memang coaching staff gue luar biasa. Coach Eko juga seorang Juventini ya. Coach Eko malu juga. Yes, seorang Juventini. Dia pelatih fisik gue. Tadinya sebenarnya asisten, cuman didorong untuk jadi pelatih fisik gue juga. Fisiknya dia lebih ke fisik. Fisiknya gue juga ketolong ke dia. Ya. So far sih itu sih. Oke, Coach. Menarik, sangat menarik yang gue dapat dari lo tuh sangat menarik gitu. Jadi kayak model ya tadi gue bilang lo eksekutor jangka pendek. Nah lo sebagai seorang Juventino, awal muka lo tertarik sama Juve itu ada pemain-pemain yang bikin lo tertarik gitu? Yang ada pasti ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Ravanelli yang berbeda gitu. Itu tahu lah kalau kita lihat tuh berbeda sendiri. Berarti kita yang masih lain satu. Hitam, ya dia putih sendiri. Berarti masih satu ini lagi. Betul. Satu selek kesukaan. Yang kedua tuh yang sampai saat ini gue kagumin adalah Del Piero ya. Del Piero. Gue tahu dari dalam luar lapangan dia panutan semua pemain lah. Kalau sekarang apalagi sekarang ya, nggak usah the one only lah, tahu lah Cristiano Ronaldo. Iya. Gue rasa sih sebentar lagi Messi akan kemari nih. Ya. Gue nggak berharap. Gue nggak berharap betul. Nah gini kan persaingan ya. Kalau lo kan sebagai pelatih nih, ada nggak keinginan kayak mungkin Indra Sapri udah kesana nih? Iya betul. Lo ada keinginan buat terbang kesana juga nggak tuh? Yang jelas pasti ya. Pasti ada. Pasti. Jadi ketika background lo di futsal, lo dapat segalanya. Lo termasuk orang yang beruntung. Qadarullah memang berkah dari Allah juga ya. Gue bisa jadi pemain pro, jadi pemain tim nasional futsal. Udah gitu gue bisa ngelatih tim nasional futsal. Udah gitu juga gue bisa menang juga di Liga Pro, tim nasional futsal dan lain-lain. Gue pikir futsal udah segalanya karena memang futsal yang membesarkan gue juga. Tapi balik lagi kecintaan lo sama sepak bola itu nggak bisa ngerubah. Nggak bisa ngerubah apa? Pertama kali gue bukan pemain futsal murni, tapi gue berasal dari sepak bola. Dari sepak bola. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk gue membangun kredibilitas lagi di sepak bola, walaupun berat pasti. Berat. Tapi bagaimana caranya step by step tangga itu gue buat dari usia dini, lalu nanti coba youth, nanti coba klub, baru insya Allah kedepannya bisa ke tim nasional. Harapan gue sih seperti itu. Amin. Mudah-mudahan harus punya planning gitu. Mudah-mudahan lo bisa bawa Garuda lebih tinggi lagi. Amin. Karena Coach Andre yang gue tahu seluk beluknya, kuliah nggak pernah masuk, kerjaannya cuma main bola doang nih. Bener gak Coach? Ya. Karena doi abang kelas gue di Setia Romangun. Ya. Futsal sekolah nggak pernah datang ya kan, cuma kerjaannya main futsal.
futsal ikut Liga Pro nggak pernah dibiayain sama sekolah, sama kampus ya coach ya. Dari pemain yang paling bandel, pemain yang paling sukses, pelatih yang paling konyol, sekarang pelatih yang paling sukses kalau gue bilang. Mudah-mudahan kedepannya lo bisa terus berkembang lagi. Ya doa terbaik sih yang jelas. Nah, sekarang ngomongin masalah kepelatihan coach. Lo ngeliat kepelatihan Juventus yang sekarang, menurut lo gimana coach? Kalau yang awal ya sebelum Pirlo ya agak susah ya, karena gue lihat dari sebelum dia melatih Juventus, dia melatih Chelsea nggak terlalu banyak perubahan yang bisa dibuat. Dan ketika dia melatih Juventus pun sama, prediksi gue nggak akan lama gitu, nggak akan lama bertahan. Walaupun kita sukses dapat 1 gelar atau apapun, gue bilang. Kalau gue ngarepin malah 3 bulan doang kemarin. Kita banyak, cuman kan lagi-lagi pengalaman atau dia dapat kasih kesempatan ya. Gue bilang pelatih owner Juventus terlalu baik juga sih, kasih waktu 1 tahun sebelum ini. Banyak pemain yang kecewa pasti. Gue pun sebagai pencinta Juventus ini kecewa, Juventus juga kecewa. Tapi mau tidak mau ya apapun hasil klub kita akan support gitu. Tapi yang sekarang gue mudah-mudahan walaupun 2 minggu melatih 23, baru di 23 tahun tiba-tiba diangkat jadi senior, gue lebih melihat karismatik sih. Karismatik yang pertama itu. Yang kedua, dia tahu dalam luarnya Juventus seperti apa. Apalagi kita punya motivasi dalam bermain namanya Lo Spirito yang diasung oleh Conte ya. Gue harap Lo Spirito itu bisa keluar ketika Pirlo ini melatih. Nah, gue harap seperti itu karena tapi kan notabene dia di Milan lama coach. Iya. Nah, tapi kenapa bisa sejarahnya ada di Juve? Seorang Pirlo. Itu gimana nih? Yang jelas satu ya, Juventus lebih menghargai pemain-pemain yang memang loyal. Kita bisa tahu lah Nedved juga dari mana asalnya. Dia lebih memilih Juventus. Berarti balik lagi seorang Pirlo ini lebih memilih atau cinta Juventus daripada Milan. Padahal notabene di Juventus ada beberapa tahun dibanding dia lama sekali di Milan, dan trofi yang dikasih ke Milan juga lumayan banyak dibanding yang dia kasih ke Juve. Iya, betul sekali. Tapi kenapa sekarang berbalik loyalnya ke Juve? Ya itu balik lagi kan. Kita bisa tahu lah background dari owner Juventus Agnelli seperti apa gitu loh. Tapi gue lihat juga salah satu orang yang memang loyal buat pemain-pemain yang lain, dan dia pintar mencari celah dalam artian pemain yang memang loyalnya di mana dan bisa menjadi panutan ke depannya, itu yang paling penting. Gitu. Oke, tapi sekarang lo masih megang timnas apa enggak coach? Sekarang belum, kemarin belum. Tapi lagi nunggu tawaran. Federasi apa berharap ada tawaran? Federasi sempat hubungin gitu kemarin untuk berapa event event futsal. Tapi gue belum memberikan jawaban ke mereka. Ya mudah-mudahan kalau memang rezeki dipanggil lagi, kalau enggak juga banyak pelatih yang memang cocok ya untuk menangani. Tapi lagi-lagi nggak gampang untuk menangani timnas wanita karena satu, banyak kekurangan plus minusnya yang harus kita tahu. Yang paling berat itu adalah faktor teknisnya ketika melatih wanita. Karena kemarin gue sempat kayak gue orang sempat, kenapa sih pelatih timnas yang futsal wanita yang notabene udah bawa juara nih, udah bawa piala ke negeri sendiri, tapi kenapa malah diganti, dan ketika diganti nggak bawa apa-apa pulangnya gitu. Iya betul, karena baik lagi ini kan kepentingan federasi ya. Gue pribadi ada tiga panggilan yang nggak bisa ditolerir. Yang pertama ibadah, yang kedua orang tua, yang terakhir yang namanya keluarga. Tim nasional. Jadi kalau dipanggil tim nasional apapun you must ready gitu loh. Ready dalam artian semua. Berarti siap kalau lo dipanggil kapan? Harus siap. Jangan never say never kalau misalnya Justin Bieber bilang. Karena kesempatan lo bisa bela negara, lo akan berikan semuanya, bukan lo berikan yang terbaik dari yang lo punya. Nah itu tim nasional. Bahkan kalau misalnya kasarnya lo nggak dibayar pun untuk tim nasional pun lo akan berangkat. Sama kayak waktu pertama lo ngelatih Juventus ini. Iya itu. Meskipun gue nggak dibayar, yang penting teman-teman Juventus ini bisa maju. Nah itu salah satu. Jadi ya teman-teman, gitu. Jangan bilang Coach Andre ini pelatih yang mahal, enggak juga. Kalau gue bilang nggak juga. Pertama ya karena kiprahnya gue tahu lah, awalnya naik Jupiter MX, sekarang udah naik Expander ya kan. Dulu dia nggak dibayar, sekarang jadi pelatih mahal kan. Ya bisa dibilang dulu sempat dibayar nggak dibayar coach ya. Pas ngelatih Juve itu sempat dibayar dan nggak dibayar. Dibayar sih sebenarnya. Kalau dibayar cuma dibayar. Ayo coach, harapan lo nih coach ke depan untuk timnas futsal putri maupun timnas futsal putra maupun sepak bola Indonesia, untuk timnas Indonesia di segala bidang nih, terutama sepak bola dan futsal ya. Harapan lo ke depannya jelas dua-duanya. Futsal itu bagian daripada sepak bola, dan sepak bola itu bagian daripada semuanya olahraga yang dibawa FIFA seperti futsal, beach soccer ataupun itu ya sepak bola seven side, termasuk semuanya dibawa sepak bola. Harapan gue sampai saat ini lah
tinggi gitu loh. Tinggi. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat balik ke Piala Dunia yang sudah Amin. puluhan tahun kita belum balik sampai di sana. Itu harapan gue. Yang jelas semoga futsal lebih maju lagi dan lebih baik lagi di tangan Kensuke. Gue juga sempat ngobrol sama dia banyak ya, Kensuke, perihal masalah tim nasional dan lain-lain. Ya, gue harap futsal lebih baik lagi. Sekarang juga sepak bola bisa lebih baik lagi dari disipliner. Tahu lah, pemain yang terlambat bahkan no excuse, walaupun mau berangkat lo dicoret. Ya, ini salah satu disiplin yang sangat baik. Yang kedua masalah makanan. Yes, makanan itu balik lagi ke intelektual kita sebagai pemain. Itu pengaruh banget gitu. Dan memang makanan itu balik lagi orang sudah masalah taktikal, kita masih masalah yang namanya gizi. Nah semoga ini sudah bisa diperbaiki oleh tim nasional kita dan pemain-pemain bisa mengerti gitu apa yang harusnya baik untuk atlet atau yang tidak. Sama dunia entertainment kalau dijaga. Betul sekali. Nah, ketika dia udah masuk ke ranah timnas, ketika dia masuk ke dunia entertainment, banyak pemain yang anjlok. Setuju nggak lo? Betul sekali, karena itu salah satu masuk di star syndrome ya. Gua harap pemain muda kita jangan seperti itu. Nggak terlena lah ya dengan apapun yang mereka dapetin sekarang. Dan mereka harus punya pola pikir ke depan. Jangan berharap lo cuma main di Indonesia. Jadi lo harus berubah pikiran. Egy Melgiasa bisa, Witan bisa. Kenapa lo enggak gitu loh? Yang notabene lo lebih maju dan link lo lebih banyak. Nah gue sih berharap pemain-pemain kita bisa main di Asia, Eropa, dan kita bisa berangkat ke Piala Dunia. Dan satu lagi, Indonesia adalah negara besar. Ya harusnya kita bisa berbuat banyak, apalagi Indonesia adalah negara sepak bola. Kalau lo nonton dimanapun atau lo main dimanapun pasti ramai masalah sepak bola, nggak hanya futsal. Atmosfernya di Asia paling gila kita. Ya. Kalau lo bisa lihat pemain-pemain yang pernah main Indonesia, dia akan rela balik lagi ke Indonesia karena lihat atmosfer, animo pemain-pemain atau animo masyarakatnya luar biasa. Dan ini salah satu barometer kita. Mudah-mudahan dengan pelatih kita ada yang AFC Pro di sepak bola, di futsal sudah AFC level 2 termasuk gue juga. Gue harap semua bisa lebih baik lagi karena gue tanya Artigen, Jose pernah datang ke Indonesia, pertanyaan gue cuma satu, apa yang membedakan, gue nggak mau jadi Eropa, apa yang membedakan Iran yang pernah jadi juara Asia 7 kali dan dia pernah sering masuk langganan Piala Dunia dan sempat masuk 4 besar bahkan di dunia. Dia cuma ngomong gini, ada 3. Yang pertama adalah lu penting ada database pemain-pemain kita dari usia 6 tahun sampai senior. Itu yang pertama. Sampai saat ini belum. Dan gua lagi buat itu untuk sepak bola. Jadi ntar ada aplikasi. Jadi ini sedikit bocoran ya. Gua punya aplikasi itu bisa dimasukin setiap SSB apapun itu. Gua nggak peduli seluruh dari mana. Bisa dimasukin database anak-anak. Nanti punya skill, atau skill individual dan lain-lain nanti bersama dengan PSSI jadi nggak usah repot-repot lagi. Lu mau dari kampung manapun, lu dari pelosok manapun, kalau lo memang tinggal cari di situ ya, bisa cari di situ. Nah, terus itu yang paling penting. Jadi database mudah-mudahan itu terrealisasi dalam berapa bulan ini. Sebenarnya udah jadi sih, cuman untuk uploadnya berapa bulan ini, nunggu berapa bulan ini, itu aplikasi yang akan kita buat. Terus yang kedua sarana prasarana sama kompetisi menunjang. Sarana prasarana sampai saat ini kalau lo bisa bayangin futsal, gue tanya di Jakarta lapangan futsal internasional ada atau tidak? Internasional ya? Yes. Kalau internasional gue rasa belum ada, betul. Belum ada karena kalau untuk tahapan nasional mungkin My Futsal udah ada gitu. Ya, satu lagi yang di Jakarta deh, Persija home base di mana? Itu pertanyaan gua gitu. Itu pertanyaan gua. Kenapa? Harus pindah-pindah, Bro. Berarti kasihan dong Mota nggak punya home base. Iya sih, itu dia masalah itu gitu. Lo harus dari J Stadium yang begitu megah datang ke Indonesia nggak punya home base. Ya, ini permasalahannya. Permasalahan ini penting buat pemain. Tapi BMW JIS namanya, Jakarta International ini atau BMW lagi renovasi atau lagi dalam pembangunan. Mudah-mudahan bisa jadi ya. Sudah on proses, mudah-mudahan cepat jadi. Nah, ini sarana prasarana dan kompetisi menunjang. Kita bisa lihat Liga Indonesia seperti apa. Futsal sudah makin baik. Makin gila kalau gue bilang. Makin baik dan makin banyak sponsor dan lain-lain, tapi sepak bola ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu loh. Tapi sepak bola sekarang lagi booming kayaknya. Betul sekali. Untuk banyak orang mabol terutama dari fans klub sendiri. Bahkan sekarang kita mau main bola aja, dulu kita free main bola di mana aja jadi. Sekarang harus bayar. Sekarang main bola harus bayar. Betul. Ini salah satu. Ya mudah-mudahan sih dengan bayar itu kita bisa jadi lebih berkembang lagi. Iya, gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri itu nggak perlu bayar. Jadi salah satu bocoran waktu gue kemarin ke Jepang, gue lihat sarana prasarana yang luar biasa, gue tanya ini sewanya berapa? Free. Wow. Ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa kayak gitu. Gimnasion lapangan free. Free kenapa? Setiap daerah itu kalau mau pakai tempatnya asal dijaga free.
kita belum pernah free. Ya lapangan paling murah. Soalnya itu masih buang botol sembarangan sih kan. Ya, itu makanya bayar jadi mesti bayar OB. Itu mungkin makanya di situ OB-nya. Terus yang terakhir yang ketiga ya, selain pelana pelaksana yang kedua dan kompetisi yang menunjang, terakhir adalah pelatih yang berkualitas yang memiliki lisensi. Mau tanya nih, di Indonesia itu yang punya AFC level 3 berapa? Belum ada sepak bola. Di Indonesia itu AFC A Pro-nya berapa? Hanya 20. Di luar negeri 20 orang. Nah itu yang sekarang mulai proses ke sana. Dan semoga dengan Indra Safri bisa menjadi direktur teknik kita atau kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Nah itu untuk sepak bolanya. Futsal juga mudah-mudahan dapat dipilih salah satu orang terpilih yang bisa mewakili Indonesia keluar, yang bisa bahasa Inggris dan dia bisa menyerap ilmu dari luar dan bisa kembangkan dan dia bisa sharing ke pelatih-pelatihan Indonesia. Sekarang itu 20, zaman gua 19-an. Lalu 19 zaman lu 20 ya. Gua kira 19 tambah lu jadi 20. Ya, 19 sama gua. Karena dua instruktur kita juga baru ambil lisensi pas bareng di Mataram. Dua itu 20. Sekarang sekitar 60-an yang AFC level 2, tapi belum ada yang level 3. Level 3-nya belum ada. Iya, karena lu udah mau nyampe ke sana belum? Sama saat ini belum. Kenapa? Karena tapi ada langkah ke sana. Pasti ada yang ya? terbaik gua harus ambil. Kayak kemarin gua harus ambil AFCC. Nah, tahun depan insya Allah gua akan B. Setelah B itu gua bisa A. Nah, setelah A itu gua mungkin bisa ngelatih salah satu Liga Pro Putri atau yang Divisi 1, baru gue bisa ngelangkah ke next stepnya ke national team. Gue berharap sih bisa bantu tim nasional apapun itu. Ya kenapa? Karena gue senang untuk bisa jadi bagian dari sepak bola atau futsal yang bisa mengembangkan Indonesia lebih baik lagi. Nah, lu mundur dari timnas kemarin bukan berarti karena lisensi dong, kan? Karena memang terbentur dari lisensi? Enggak juga. Kalau lisensi aman. Aman ya? Aman dalam artian gini. Aman dalam artian gue udah punya FC level 1. Level 2 juga aman ya. Oke. Cuman masalah satu lagi, pilihan federasi untuk memilih pelatih yang dilanjutkan atau tidak. Karena ya alhamdulillah gue termasuk pelatih yang beruntung yang bisa membawa tim nasional menjadi juara 3 dan itu sejarah terbaru Indonesia. Ya. Futsal wanita Indonesia itu baru. Dari 2011 kita tidak pernah dapat gelar. Alhamdulillah 6 tahun atau gue hanya megang 2 bulan setengah kita bisa dapat medali. Yes. Berarti kalau lo megang setahun nggak kemungkinan lo bisa jadi juara 1. Ya salah satu lagi kita butuh support semua pihak. Karena kita berhasil pun bukan hanya gue pribadi. 2 bulan setengah lo juara 3. Berarti kalau 6 bulan juara 2, kalau setahun juara 1. Amin, kan? Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan lo bisa balik lagi bawa timnas Indonesia. Nah, coach, itu harapan lo untuk Indonesia. Betul. Harapan lo untuk Juve sendiri apa, coach? Harapan gue Juve sendiri yang jelas Juve harus lebih baik lagi. Gue cuma harap satu ya. Gue kalau Liga Italia atau juara Italia udah merem lah. Ya ke 9 udah angka keramat gue. Champion lagi aja. 10 nggak penting. Mendingan ganti dengan Liga Champion. Harapan kita. Liga Champion udah lama-lama nunggu. Terakhir gue masih inget tuh final yang paling menyakitkan ketika melawan Madrid tuh, golnya digocek ya. Nah, itu salah satu yang masih terngiang. Yang masih terngiang. Gue berharap bisa tahun ini gue berharap dengan pemain-pemain yang baru yang masuk, terlebih tambahan striker dengan pelatih yang baru. Ya semoga dengan era baru ini nggak kalah dengan Los Galacticos-nya Real Madrid. Ya. Apalagi kita sudah membaca satu pemain Real Madrid yang terbaik mereka. Ada kemungkinan mau dibajak lagi nih pemain-pemain yang kayak Isco dan segala macam. Juara UCL dulu. Oke. Kalau jual nggak apa-apa karena makin berumur gitu. Kita bisa cari pemain muda dari Juventus ini atau Juventus atau dari klub lain. Nah itu harapan lo sih, kita bisa juara UCL lah. Nah, ada nggak coach pengalaman pahit lo selama lo melatih? Ya. Kira-kira ada pengalaman yang paling membanggakan dan yang paling menyedihkan buat lo ya? Yang paling lo kenang lah. Ya, pengalaman yang menyedihkan sama membanggakan banyak ya. Yang jelas menyedihkan itu yang pertama adalah sebagai pemain gue cedera tahun 2007 mau berangkat ke SEA Games. Nah kondisinya sama Thailand gue cedera 1 bulan sebelumnya. 1 bulan ya. Nah itu awal karir gue menjadi pelatih karena gue berpikir ketika lo selesai apa yang lo bisa buat untuk Indonesia dalam hal futsal atau sepak bola. Itu masih di biang bola lo coach ya? Gue masih di biang bola. Biang bola kan ya, saat itu? Di biang bola 2007 gue dipanggil karena ya alhamdulillah kita masuk finalis dan gue juga salah satu pivot terbaik yang dimiliki Indonesia, CS. Pivot terbaik yang dengkul sama pahanya kalau digeser nggak bisa. Lo kalau jadi kalau lo seorang pemain belakang ya. Kalau Bang Andre udah jadi pivot nih, dia nahan bola, lo senggol dikit nggak bakal goyang, badan yang ada lo rubuh.
Senggolnya harus banyak bro. Gitu. Nyenggolnya harus tiga-tiganya yang nyenggol. Iya. Karena ya gue ngikutin jejak Bang AP ini. AP9 lah kalau dibilang kenal ya Bang. AP9. Gue ngikutin dia lagi saat di biang bola. Bahkan gue pernah support dia saat Piala Futsal ya, Liga Futsal Indonesia, Liga Futsal di Senayan. Saat itu lo masih di biang bola dan gue ada di tribun. Salah satu pemain yang membanggakan buat gue lah. Sampai kiprahnya terus gue ikutin dari pemain sampai pelatih, dari awal ngelatih sampai sekarang gitu. Nah itu pengalaman pahit ya sebagai pemain ya. Habis itu sebagai pelatih ya pas pelatih itu sebenarnya pahitnya itu masalah ini. Ketika lo sebagai pelatih itu lo harus ngabisin waktu bersama tim lo gitu. Nggak hanya akhirnya waktu dengan keluarga itu akan sedikit menipis gitu. Itu salah satunya sih. Tapi yang dukanya adalah kita pernah berangkat ke salah satu ke Surabaya. Dan yang menyedihkannya adalah ketika berangkat itu kita kita beli tiket itu satu tiket tuh satu gerbong pesawat semuanya. Tiba-tiba 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah check in dan segala macam, tiba-tiba kita bisa pisah pesawat. Nah itu bisa pesawat. Ya, kejadian jadi setengah yang di pesawat jam pertama, setengah lagi jam kedua. Nah itu tapi jadwal keberangkatan sama jadwal aslinya sama. Jadwal aslinya sama. Nah, maskapai ini mungkin bermasalah. Nah itu salah satu yang memang gue kenang ya sahabat saya ini. Gimana kita bisa menjadi negara yang baik sementara jadwal yang sudah ini aja kita masih bisa digeser. Nanti kalau pahitnya yang gue lihat adalah ini birokrasi yang sangat buruk ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Karena beruntung setelah kejadian itu kita masih bisa on time sampai sana. Ya kalau enggak ya mungkin itu jadi satu berita juga kita terlambat atau segala macam dan nggak bisa terlambat gara-gara tiket ya. Tiketnya sih benar ya. Nah itu salah satu cerita menyedihkan dan sampai sekarang masih lo ingat lah itu. Masih gue ingat. Jadi mudah-mudahan maskapai kita bisa memperbaiki itu juga gitu. Salah satu kritikan dari gua. Dan yang menyedihkan yang kedua adalah gue melihat futsal itu masih menjadi anak tiri. Futsal menjadi anak tiri. Ya. Menarik sob. Futsal kenapa bisa jadi anak tiri? Futsal itu menjadi anak tiri. Kenapa gue bilang masih menjadi anak tiri? Kita prestasi futsal mungkin lebih baik di compare dengan yang lain-lain. Gitu. Betul. Ya atau mohon maaf dengan sepak bola. Kenapa futsal menjadi anak tiri? Karena gue melihat kalau futsal itu berkembang mungkin sepak bola akan disisihkan. Sebenarnya kalau ke luar negeri, terakhir gue ke Jepang, gue tanya sama mereka apa yang dilatih usia dini 14 tahun. Mereka cuma bilang futsal bikin maju anak-anak mereka. Jadi kalau misalkan kita kita bisa futsal itu jadi pondasi sepak bola. Sepak bola kita bisa lebih baik lagi. Karena mungkin pemain-pemain luar juga dari futsal. Iya, kebanyakan dari futsal. Dari futsal ini yang sangat menyedihkan di futsal ya. Semoga sepak bola dan futsal bisa menjadi pondasi, futsal bisa menjadi pondasi sepak bola. Spanyol, Brazil, Argentina mereka pernah jadi juara dunia futsal ya. Kita lihat background mereka, sepak bola mereka juga terbaik. Nah futsal kita sudah sampai sana, kita bisa jadi terbaik di Asia juga, ASEAN juga sekarang. Nah mudah-mudahan bisa jadi terbaik Asia. Nah ini cikal bakal kita bisa menjadi singa Asia kembali gitu. Nah semoga sih gue berharap seperti itu ya. Jadi ketika basic atau futsal itu jadi basic atau background atau fondasi sepak bola, gue yakin sepak bola kita akan lebih baik lagi. Amin. Gila, lo bayangin aja kalau misalkan futsal bukan jadi anak tiri nih di tahun 2007 sampai 2010. Enggak nyampe 2010 sih, 2007 2009 lah. Sebelum Bang Ape megang GP Indonesia. Punya pivot kayak dia, punya striker kayak dia, siapa yang mau ball gila. Kalau nggak anak tiri kalau dari futsal bisa ke sepak bola gitu kan. Banyak banget sekarang pemain-pemain futsal yang notabene awalnya mungkin dari sepak bola juga. Dari sepak bola minim lapangan terjun ke futsal. Gitu loh. Kalau di luar negeri kebalik ya. Mereka di futsal laris, mereka bisa ke sepak bola. Neymar, Zidane, Messi, Ronaldo, mereka dari futsal mereka bagus sepak bola. Nah kita sudah kebalikan. Terbalik lagi. Nggak laku di sepak bola, larinya ke futsal. Itu bedanya Indonesia ya. Sepak bola kebalik. Bro. Ini bontot. Yang bontot. Abang juga sekarang main bola juga. Iya betul, sepak bola kebetulan alhamdulillah. Dan sekarang anaknya yang pertama free kicknya gila. Dan gue nonton itu gila itu free kicknya. Kalau ada videonya sih gue masih ada kayaknya. Masih ada di Facebook. Free kicknya guys, keren.
Itu emang turun dari lu apa emang lo latih khusus? Jadi satu ya mungkin keturunan ya, ada darah sepak bola dari ayahnya sendiri. Betul. Yang kedua juga player is born. Orang bilang itu enggak, gue bilang pemain itu bukan dilahirkan tapi diciptakan. Jadi ketika lo jadi pemain baik dunia, lo harus latihan. Nggak mungkin nggak latihan. Messi pun ada pelatihnya, Zidane pun ada pelatihnya dulu. Sekarang pun Ronaldo juga masih ada pelatihnya. Nggak mungkin dia bisa sendiri. Jadi anak gue pun, gue beruntung karena gue ngelatih Tito Soccer Academy di Jepang, technical coaching. Dia dari usia 4 tahun di latihan technical coaching sampai dia usia 9 tahun. Dan dia nggak pernah ikut SSB manapun. Dia hanya ikut SSB ketika dia main, selesai, dia balik pulang, dia hanya latih teknik. Dan Alhamdulillah tahun lalu the bestnya dia masuk tim nasional pelajar Indonesia ke Ho Chi Minh City, Chongqing atau Cina. Dia mewakili tim nasional pelajar Indonesia. Lalu kemarin kita berangkat ke 4 negara ya. Singapura kita juara 3, Vietnam kita juara, Thailand kita 8 besar, dan diundang ke Jepang, kita masuk ke 5 besar se-Jepang. Lawannya adalah Nagoya Grampus, terus Kawasaki Frontale, Narata Seru, terus banyak tim-tim yang memang dari terbaik dari Jepang itu yang dia juara di area mereka dijadiin satu. Dan hanya ada satu tim Indonesia yaitu gua dan anak gua di sana. Gila. Nah, itu emang anaknya terbaik, ya. Lu dan anak dulu dari ayah untuk anak. Ya. Trofi dari ayah untuk anak, sekarang dari anak untuk ayah. Trofinya gila, keren tuh kan. Dan emang gue ngeliat kayak cuplikan anak lo, itu ya mudah-mudahan bisa jadi bibit untuk Amin. pemain timnas kita. Ya itu harapan gue ya. Dan gue pun berharap dia bisa bermain di luar negeri, dia bisa membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Itu harapan gue. Mungkin gue termasuk orang yang gagal di sepak bola karena gue nggak pernah masuk tim nasional. Nah gue berharap kegagalan gue di sepak bola itu bisa dibayar tuntas oleh anak gue. Tapi kan gagalnya karena nakal. Gitu. Itu sih yang gue. Salah satu pemain termasuk pemain yang bandel juga sih, gue bilang bandel. Enggak lah. Kalau nggak bandel, aduh, gue nggak tahu jadi apa dia sekarang. Tapi kebandelannya dia bawa kesuksesan. Ya, amin. Bandelnya dia bawa kesuksesan. Ya. Termasuk kakak kelas yang paling bandel di Setia Romangun. Enggak bandel sih, lebih ke apa ya, kreatif begini. Lebih saking kreatifnya, saking kreatifnya. Tapi pelajaran kali coach buat lo ya, berkah buat lo juga. Selain pelajaran, ya gue dulu kayak gini ya, masa gue mau kayak gini terus sih? Betul. Sebenarnya experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Betul. Ya. Nah sampai saat ini mungkin gue juga berharap apa yang gue dapetin yang terbaik gue akan menularkan ke anak-anak gue. Yang jelek-jelek janganlah gitu loh. Yang jelek-jelek mereka nggak tahu gitu. Tapi yang terbaik itu mereka harus tahu. Nah ini dia. Jadi gue udah memikirkan mereka pola atlet gitu ini seperti ini. Jadi kalau mau jadi atlet ini yang harus lo lakukan, ini yang lo nggak boleh lakukan. Nah itu gue udah share ke mereka. Jadi mereka tahu apa nih yang lo mau reach atau lo target yang lo mau raih. Kalau mau jadi atlet lo harus korbanin semuanya waktu lo untuk atlet. Tapi jangan lupa ibadah juga karena lo mau usaha kayak gimana pun tanpa ibadah dan tanpa doa mungkin. Benar banget tuh sobat baca Tanju Band ini. Apapun yang lo lakuin tanpa doa dan usaha itu sia-sia. Ya coach ya. Oke menarik udah istilahnya bincang-bincang sama coach. Tapi kalau diterusin gue bisa sampai pagi. Nggak kelar-kelar. Karena memang banyak banyak banget yang gue ikutin, yang gue jalan tentang kisah perjalanannya seorang AP9 dari dia masih kuliah, dia masih bermain di Liga Pro sampai dia jadi pelatih yang sederhana, sekarang jadi pelatih yang sukses ya. Coach, thank you banget coach waktunya udah nimbrung bareng kita. Iya. Coach ada kenang-kenangan. Oke, sip. Bom. Dari teman-teman bacoters. Oke, mudah-mudahan sih masih muat nih. Oke, masih muat. Jadi kalau nggak muat pun berarti ini motivasi gue buat lagi. Karena gue juga lagi program pengurusan badan. Pengurusan badan yang lebih slim gitu loh. Jadi enak dilihat. Oke. Buat di mobil. Oke, sip. Oke, good. Jadi terakhir gue ngasih dia L itu gue diomelin soalnya. Iya, dulu ya. Kalau sekarang kayaknya udah muat gitu. Lo mau nyuruh gue kurus? Saya sindiran yang bagus maksudnya ini coach ya. Jadi bagaimana caranya untuk lo bisa muat. Oke coach, thank you banyak. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Next kita bisa ketemu lagi. Amin. Mudah-mudahan lu juga bisa lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Dan gue berharap timnas putri terutama ataupun futsal putra, gue berharap dipegang lagi sama Apes. Amin. Bawa Garuda terbang tinggi terus. Thank you banyak. Thank you. Oh, bye. Forza Juve. Forza Juve. Principe Noi.